Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kita akan ke informasi berikutnya. Ya pemirsa, informasi selanjutnya adalah mengenai tim e-sport Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengalahkan tim Sumatera Barat dengan skor 2-0 dalam pertandingan Mobile Legends Bang Bang. Selain tim dari NTB dan Sumbar, maksud kami NTB dan Sumbar, tuan rumah Sumatera Utara juga bertanding melawan Provinsi Banten. Acara ini dipersembahkan oleh cabang olahraga e-sport mempertandingkan game Mobile Legends antara Sumatera Barat melawan Nusa Tenggara Barat pada PON ke-21 Aceh Sumut di Ballroom MICC Medan Senin siang. Dalam pertandingan pertama, ada 8 provinsi yang bertanding di game Mobile Legends. Tim e-sport NTB menang melawan tim e-sport dari Sumatera Barat dengan skor 2-0. Tim NTB terus menggempur pertahanan Sumbar dengan hero-hero andalan tim NTB. Babak pertama tim NTB bermain cepat dan langsung masuk lalu menghancurkan tower milik Sumbar. Karena kita kan udah persiapan tuh dari bulan Maret mungkin, jadi kalau dari persiapan udah lumayan matang lah bisa dibilang. Mungkin kalau dibilang masuk ke tim profesional ya ke tim Onyx ya, karena dulu saya juga pernah main di Onyx cuman di MDL. Itu pun satu season, jadi kayak pengen ngebuktiin lagi lah main di Onyx. Untuk pertandingan selanjutnya, Rizky Pangestu menambahkan tidak ada persiapan khusus, namun timnya akan melakukan evaluasi pertandingan sebelumnya. Selain Mobile Legends, ada 2 game lagi yang dipertandingkan seperti Battle of Guardian and Hunter of Kings. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. 2 kali atlet tinju asal Sumatera Utara dianggap menang kontroversi dan diuntungkan wasit hingga mendapat protes. Panitia menonaktifkan seorang wasit yang kinerjanya dianggap tidak baik. Pertandingan cabur tinju PON 21 Aceh Sumut 2024 antara Joshua Haryanja, petinju tuan rumah Sumatera Utara melawan Rusdianto Suku, asal Lampung di nomor 75-80 kg putra kembali memicu kontroversi. Wasit dianggap tidak bagus memimpin pertandingan karena menguntungkan tuan rumah, hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Usai pertandingan, panitia besar tinju PON melakukan evaluasi kepada wasit tersebut dan menemukan ada kesalahan yang diperbuat. Wasit tersebut kemudian dinonaktifkan dari segala pertandingan di PON. Sementara pelatih yang melempar kursi dilarang memimpin atletnya selama PON berlangsung. Semua pelatih harus mengerti. Pelatih tidak usah lagi curiga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Sebelumnya protes juga sempat dilayangkan kontingen asal Papua Pegunungan yang menganggap harusnya menang saat melawan atlet asal Sumut. Namun protes tersebut telah selesai setelah diberi penjelasan oleh panitia penyelenggara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Aceh besar mengakibatkan venue cabang olahraga menembak banjir. Beberapa bagian di dalam arena menembak juga roboh diterpa angin kencang. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut
bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksana untuk serius menangani ini karena kasihan atlet-atlet yang lain datang kemari, khususnya jangan beban mentalnya untuk soal keselamatan. Berapa bagian memang diterbangkan angin juga, Pak? Ada di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya sama tenda tapi sudah diperbaiki semalam. Venue cabur menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON ke-21. Hasil ini didapat dengan mengalahkan tim Sulawesi Tengah 3 set langsung. Nomor 9, Doni Haryono. Tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON ke-21. Nomor 7. Hasil ini didapat dengan mengalahkan tim Sulawesi Tengah pada laga perempat final di Gor Bola Voli Indoor Sumatera Utara Sport Center Deli Serdang. 25-15. Jawa Tengah menang lewat 3 set langsung. Jateng mengalahkan Sulteng dengan skor akhir 25-15, 25-19, dan 25-11. Di semifinal, Jawa Tengah akan menghadapi pemenang dari laga Sumatera Utara melawan Jakarta. Kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi-pundi medali mereka di PON ke-21. Ya, kali ini medali datang dari cabang olahraga wushu lewat atlet andalan mereka Haris Horatius dan juga Nicholas. Kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi medali mereka di PON ke-21 di cabang olahraga wushu. Medali datang dari Haris Horatius dari nomor Nandau dan Nanggun Putra. Haris tampil solid saat bermain senjata Thoya. Alhasil, Haris mencatat nilai akhir 19.306 untuk membawanya berdiri di podium tertinggi. Ini jadi emas kedua Haris di cabang olahraga wushu PON ke-21. Tidak mau ketinggalan, Nicholas yang sebelumnya meraih emas di nomor Tai Chi Kwan memenuhi ambisinya meraih emas di nomor Tai Chi Jian usai meraih poin tertinggi yaitu 9.636. Raihan ini menjadi emas kedua di cabang olahraga wushu bagi kontingen Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Selain dikenal dengan kota santri, potensi wisata religi di Kabupaten Kendal juga tinggi. Ya, untuk mempromosikan potensi wisata santri dilibatkan sebagai duta wisata religi Kendal. Tidak hanya dikenal dengan kota santri, namun juga banyak makam wali dan ulama, serta tradisi keagamaan yang khas sehingga membuat kota Kendal memiliki potensi wisata religi yang tinggi. Untuk mempromosikan potensi wisata dilakukan pemilihan duta santri wisata religi. Duta wisata dipilih dari santri serta santriwati yang menuntut ilmu di pondok pesantren di Kendal, Jawa Tengah melalui sejumlah seleksi dengan menggandeng Yayasan Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kendal. Pemilihan duta santri wisata religi ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kabupaten Kendal punya banyak potensi wisata religi, baik itu yang berupa tempat, entah itu makam para wali, makam ulama-ulama besar, kemudian ada masjid-masjid bersejarah, kemudian ada juga tradisi-tradisi pondok pesantren juga yang bersejarah di Kabupaten Kendal. Nah, ini dibentuk juga Kendal ini sebagai kota santri yang memiliki banyak pondok pesantren dengan ya mungkin sudah ratusan ribu santri yang ada di Kabupaten Kendal yang berasal tidak hanya dari Kabupaten Kendal tapi dari luar kabupaten juga.
Salah satu tradisi unik dan hanya ada di Kendal khususnya Kaliwungu adalah tradisi weh-wehan di bulan Maulid Nabi. Tradisi saling berbagi makanan ini hanya dilaksanakan warga Kaliwungu yang sudah berjalan puluhan tahun silam. Tradisi ini layak dipromosikan sebagai daya tarik wisata yang menonjolkan keramahan warga Kaliwungu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, Ainus melaporkan. Pemirsa, melestarikan budaya suku Dayak, ratusan pelajar di Berau, Kalimantan Timur menampilkan tari kolosal suku Dayak Gai. Sementara di New York, Amerika Serikat, digelar peragaan busana yang terinspirasi dari ragam budaya Nusantara. Berlokasi di lapangan pemuda Tanjung Redep, Kabupaten Berau, ratusan pelajar dari berbagai sekolah menampilkan tari kolosal suku Dayak Gai dari desa Tumbit, Dayak. Tari kolosal ini menceritakan kehidupan warga Dayak Gai yang hidup damai dan arif serta bijaksana dalam menjaga budaya serta adat istiadat leluhur melalui adat Bekudung Betiung. Selain tarian Dayak Gai, tarian dari suku Banua dan Bajau juga ditampilkan sebagai simbol keramahan dan kebahagiaan suku Dayak dalam menjaga keharmonisan. Penampilan para penari dalam rangka ulang tahun ke-71 Kabupaten Berau dan hari ulang tahun ke-214 Kota Tanjung Redep ini disaksikan tokoh-tokoh daerah dan tokoh adat. Sementara itu, New York Indonesia Fashion Week keempat kembali digelar di Manhattan, New York. Peragaan busana yang menampilkan karya otentik sejumlah desainer tanah air ini memukau warga New York dan warga negara Indonesia yang hadir. Salah satu desainer, Dr. Rosalin Romaseo, menampilkan busana yang indah dengan motif khas Papua dari wilayah adat Saireri, Kepulauan Biak. Acara ini juga dimeriahkan dengan kehadiran dua model asal Papua, yakni Tamariska Rumbekwan dan Delonix Tegai. Tim Liputan iNews melaporkan.